coklit dilakukan mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus, ya sekitar 1 bulan ya, kurang 2 hari. Itu PPDP mulai bekerja, kewajibannya adalah coklit rumah ke rumah. Jadi kewajibannya harus datang ke rumah-rumah untuk mencocokkan dan meneliti. PPDP itu kita bekali form yang namanya form AKWK yang isinya adalah pemilih di TPS. Dari form itu kemudian dibawa kepada pemilih, di cross check dengan data pemilih, KK dan KTP, dicocokkan. Apakah benar, apakah ada perubahan, atau apakah ada yang TMS. Misalnya ternyata meninggal dunia karena bisa jadi belum dilaporkan posisi meninggal dunia, itu kita coret masuk menu TMS. Atau perubahan status dari TNI Polri, misalnya sudah diterima menjadi Polri, itu kita coret TMS. Atau pensiun, kemudian kita masukkan kepada pemilih baru. Atau kemudian sudah berumur 17 tahun, atau sudah perekaman. Menu-menu itu banyak sekali di form AKWK itu untuk dicoklit. Jadi tujuannya adalah dengan pencocokan dan penelitian itu kemudian didapatkan data yang paling valid di Kota Pasuruan. Itu kemudian diolah oleh BPS, oleh PPK, oleh KPU menjadi DPT. Seberapa penting Bu coklit yang dilakukan? Penting sekali ya, karena kan data itu berasal dari sinkronisasi dari DP4 ya dengan pemilu terakhir. Kemudian disinkronkan dari Mendagri dan KPU RI, disinkronkan kemudian turun kepada KPU. Nah, di situ bisa jadi ada perubahan-perubahan warga, kita tidak tahu. Pergerakan warga itu kan per detik ya, per menit. Nah, maka sangat penting PPDP itu datang kepada pemilih untuk melihat perubahan terakhir. Sehingga DPT yang kita punya nanti itu valid, benar-benar valid, benar-benar orang yang benar-benar mempunyai hak pilih dan ada bisa datang ke TPS. Ya, coklit adalah salah satu langkah validasi yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa yang akan memilih di kontestasi pemilu kada esok benar-benar sudah terdata dan yang berhak memiliki hak pilih benar-benar memiliki kesempatan untuk memilih. Dan ini merupakan proses penting dalam demokrasi. Satu suara itu sangat penting dan ikut menentukan hasil dari proses demokrasi itu. Harapannya nanti apa Gus ke depan? Ya mudah-mudahan pemilu berjalan lancar meskipun di tengah pandemi, pihak penyelenggara bisa memberikan pelayanan sesuai protokol kesehatan dan para pemilih bisa ikut berpartisipasi aktif, termasuk juga bisa menjaga mematuhi protokol. Bahwa hasil dari pemilu ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kredibel, yang integritas, yang terpercaya, dan tentu pemimpin yang bisa membawahi, memimpin semua komponen dan eksponen anak bangsa yang ada di Kota Pasuruan. Saya kira itu. Warga RT 4 sangat antusias dalam melaksanakan Pilkada 2020, sangat semangat sekali untuk menyukseskan Pilkada pemilihan wali kota Pasuruan ke depan. Jangan lupa hari Rabu 9 Desember 2020 hadir ke TPS.